Ya, cek suara, cek terdengar. Bagus, bro. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih. Kami awali dengan pantun ya. Meskipun tadi di tempat Pak Rahman ini ya, mungkin agak gelap ya. Mentari pagi bersinar terang. Cakep. Embun bening. Cakep. Sambut hari dengan hati senang. Cakep. Semoga sukses menyertai kita semua. Amin. Amin. Mohon maaf, Profer. Suaranya direkod kami. Para buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Baik, izin memulai presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 PSE dengan anggota kelompok. Ada yang pertama adalah Alvin Nur Harisa, kemudian ada Eva Ufawati, Farida Nur Azizah, Neswa Ardiah, Nisrina Nabilah Latifah, Reda Hermawan, dan Rika Rahmawati. Baik, untuk yang pertama, kami akan menyampaikan tugas 2B, yaitu pembelajaran sosial emosional dalam konteks guru profesional sebagai teladan, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan 2B, pembelajaran sosial emosional dalam konteks guru profesional sebagai teladan. Yang mana di sini terkait dengan kasus SPP, ada murid yang kehilangan uang SPP, kemudian murid tersebut mengadunya kepada guru, sehingga guru tanpa berpikir panjang memeriksa seluruh murid hingga menemukan pelaku. Nah, ketika guru itu menemukan pelakunya, guru itu tidak mempermalukan pelaku tersebut dan merahasiakan identitasnya. Kemudian guru itu mengatakan bahwa uang yang hilang tersebut ditemukan di bawah meja sehingga tidak terjadi stigma maupun bullying. Kemudian 20 tahun kemudian pelaku berterima kasih kepada guru tersebut atas tindakan yang dilakukan oleh guru, sehingga tindakan tersebut mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih jujur dan sukses. Nah, berdasarkan dari kasus tersebut, apakah setuju dengan sikap yang dilakukan oleh guru? Nah, kami setuju secara prinsip karena guru mengutamakan empati dan pembinaan karakter, kemudian menjaga martabat pelaku sehingga terhindar dari stigma dan bullying, berorientasi pada perubahan perilaku bukan sekedar menghukum. Akan tetapi, terdapat catatan bahwa penggeledahan secara massal itu kurang sesuai jika diterapkan saat ini karena dapat menimbulkan kecemasan dan kurang menghormati privasi murid. Kemudian, apakah berlaku untuk semua murid? Sebenarnya hal tersebut itu tidak berlaku secara mutlak. Karena setiap murid itu memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda, kemudian penanganan harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kebutuhan murid, kemudian mengutamakan pendekatan restoratif dan pembinaan karakter. Nah, ketika kasusnya itu terjadi kasus yang sangat berat dan juga berulang, harus melibatkan orang tua, BK, dan juga pihak sekolah. Kemudian guru juga harus menyeimbangkan empati, keadilan, dan penegakan aturan, yang mana tujuannya untuk membantu murid bertanggung jawab dan memperbaiki perilakunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin.
Pertanyaan ketiga terkait sikap yang akan dilakukan bila berada pada posisi guru tersebut. Yang pertama itu bisa dengan menunjukkan empati dan juga menjaga martabat murid agar tidak merasa malu gitu terhadap teman-temannya. Yang kedua bisa dengan mengambil pendekatan tenang sebelum bertindak, jadi jangan seperti kayak gegabah gitu. Yang ketiga, memberikan solusi privat agar pelaku bisa memperbaiki kesalahan tanpa diketahui teman. Yang selanjutnya bisa dengan melakukan dialog empat mata untuk memahami alasan murid yang melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir bisa dengan memberikan pembinaan bersama guru BK secara berkelanjutan tanpa merusak mental dan masa depan murid. Yang keempat, terkait keteladanan guru dalam perspektif PSE, kami membuatnya dalam bentuk tabel, di mana untuk kompetensi PSE kesadaran diri bisa dengan contoh keteladanannya itu bisa dengan mengendalikan emosi. Yang kedua, terkait kompetensi PSE manajemen diri, itu bisa dicontohkan dengan tetap tenang dan juga bijaksana. Untuk yang kesadaran sosial, contohnya bisa dengan berempati kepada korban dan pelaku. Untuk selanjutnya di kompetensi PSE bagian keterampilan berelasi bisa contoh keteladanannya bisa dengan menjaga kepercayaan dan mencegah bullying. Dan yang terakhir terkait kompetensi PSE terkait pengambilan keputusan bertanggung jawab bisa dicontoh keteladanannya bisa di memilih solusi yang mendidik dan melindungi martabat murid. Bisa dilanjutkan? Baik, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan pemahaman 1 mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu fungsi dari kompetensi EMC kuadrat secara umum. EMC kuadrat yang merupakan singkatan dari empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry, berfungsi sebagai kerangka kerja pembelajaran sosial emosional yang membantu individu, khususnya guru dan murid, dalam membangun relasi sosial yang sehat dan situasi belajar yang positif. Nah, melalui MC kuadrat ini sebagai suatu proses yang dapat membantu guru bergerak dari kesadaran, pemahaman, kepedulian, sampai pada tindakan yang reflektif. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai alasan penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan EMC kuadrat. Yang pertama, alasannya adalah memahami kondisi emosional dan perspektif murid secara mendalam, yaitu mengenai empati, sehingga dapat merespon kebutuhan belajar mereka secara tepat. Kemudian yang kedua yaitu tetap tenang dan tidak reaktif saat menghadapi masalah di kelas atau mindfulness, sehingga pengambilan keputusan dalam mengajar tetap jernih. Yang ketiga yaitu menunjukkan kepedulian dan bantuan nyata kepada murid tanpa mengorbankan kesehatan mental guru sendiri. Atau kita sebut sebagai compassion, karena welas asih tetap memiliki batasan yang sehat. Kemudian alasan yang keempat yaitu menganalisis situasi secara objektif sebelum bertindak atau critical inquiry, sehingga guru tidak mudah terjebak bias atau stereotip terhadap murid tertentu. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai hal-hal apa sajakah yang Anda sudah ketahui sebelumnya tentang 4 kompetensi MC kuadrat. Nah, sebelumnya kami sudah cukup familiar ya dengan konsep empati dan compassion sebagai bagian umum dari pendidikan karakter dan interaksi guru murid sehari-hari. Misalnya, pentingnya memahami perasaan murid saat mereka kesulitan belajar. Namun, istilah mindfulness dan critical inquiry sebagai bagian dari satu kerangka kerja yang terintegrasi MC kuadrat belum pernah kami pelajari secara eksplisit. Nah, melalui MC ini kami mempelajari 4 dari komponen MC tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nis Rina. Padanya saya persilahkan. Baik, izin melanjutkan mengenai pertanyaan pemahaman 1 nomor 4 terkait hal-hal yang dipelajari dari keempat video tersebut. Yang pertama, empati ternyata
dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu kognitif, emosional, dan actionable atau perilaku. Yang kedua, empati yang berlebihan tanpa batasan justru dapat menimbulkan personal distress pada guru, sehingga perlu diimbangi dengan compassion yang memiliki jarak psikologis sehat. Yang ketiga, compassion memiliki 6 atribut spesifik, yaitu ada sensitivity, simpati, empati, motivation atau caring, distress tolerance, dan non-judgment, yang bisa dijadikan indikator konkret, tidak hanya dijadikan sebagai konsep abstrak. Yang keempat ada teknik mindfulness seperti to fit one breath, set intention, dan I am aware teknik yang memberikan cara praktis dan sederhana yang bisa langsung diterapkan guru di kelas saat menghadapi tekanan. Yang kelima ada critical inquiry, tidak hanya mengenai soal berpikir kritis secara intelektual, tapi juga mengenai menyadari bias dan asumsi diri sendiri sebelum menilai situasi atau perilaku murid. Hal ini penting agar empati dan compassion dapat yang diberikan benar-benar tepat sasaran, tidak hanya berdasarkan prasangka saja. Yang keenam ada kompetensi IMC kuadrat dapat dipandang sebagai keterampilan yang perlu dilatih secara terus-menerus, tidak hanya sebagai karakter yang secara otomatis dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya yang kelima, hal yang ingin kami pelajari lebih lanjut berkenaan dengan konsep IMC kuadrat, yaitu kami ingin mempelajari lebih lanjut mengenai teknik-teknik mindfulness seperti to fit one breath atau I am aware teknik yang dapat diadaptasi secara praktis dalam pembelajaran IPA di kelas. Selain itu, memahami lebih dalam bagaimana guru dapat menerapkan critical inquiry untuk mengevaluasi bias mereka sendiri terhadap murid tertentu. Yang selanjutnya, mempelajari bagaimana penerapan IMC kuadrat dapat dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sekolah, tidak hanya ketika guru menghadapi masalah. Kemudian, kesimpulan mengenai materi ini, kompetensi IMC kuadrat tidak hanya sekedar teori pendukung, melainkan keterampilan inti yang perlu dilatih secara sadar dan berkelanjutan, sama pentingnya dengan penguasaan materi pelajaran. Kemudian keempat kompetensi ini saling bergantung sama lain. Selanjutnya, melalui IMC kuadrat ini juga mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan profesi guru. Guru perlu memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan murid, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk menjaga batasan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya terkait pemahaman 2, guru dengan kemampuan sosial emosional yang baik ini dapat menjadi agen perubahan sekolah. Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, ini guru harus memiliki kemampuan sosial emosional yang baik sehingga mampu menciptakan hubungan aman dan terbuka dengan murid. Yang kedua, ini guru harus mampu untuk mendengarkan dan menghargai pendapat dari murid, serta berani mengambil keputusan yang berpihak pada kebaikan bersama. Kemudian, guru harus mampu berbagi ide dan pengetahuan dengan sesama guru tanpa rasa takut tersaingi. Selanjutnya, ini guru mampu menerima kritik dengan lapang dada dan menunjukkan empati terhadap sudut pandang orang lain. Kemudian, guru ini juga harus mampu menjadi teladan dalam kesadaran emosi, empati, dan juga komunikasi positif. Selanjutnya, harus mampu untuk menjadi role model bagi murid dengan berkolaborasi dan memahami perasaan orang lain. Yang terakhir ini guru dengan memiliki kemampuan sosial emosional yang baik ini akan menjadikan perubahan yang besar di sekolah yang diawali dari perubahan kecil dalam cara guru berinteraksi dan mendidik setiap harinya. Selanjutnya, kemudian pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran atau saat layanan BK. Nah, keterampilan sosial ini menjadi bekal utama supaya murid ini bisa membangun relasi yang sehat dengan lingkungan sekitarnya, sekaligus membantu guru dalam mendampingi murid ketika menghadapi masalah emosional dan juga sosial yang murid ini alami. Fungsinya apa? Yang pertama, membantu murid berkomunikasi secara efektif dengan guru maupun sesama murid. Bisa dengan mendengarkan, memahami, mengungkapkan pikiran dengan jelas.
Kemudian membentuk kesadaran diri atau self-awareness, dan kesadaran sosial atau social awareness, sehingga murid mampu berinteraksi dengan sopan dan saling menghargai. Kemudian, mendukung kemampuan berkolaborasi seperti bekerja sama dalam kelompok dan saling berbagi ide. Selanjutnya, menumbuhkan rasa empati dan kemampuan memahami sudut pandang orang lain atau perspektif taking yang penting untuk menyelesaikan konflik atau masalah sosial. Yang terakhir, mengembangkan daya tahan seperti kemampuan memecahkan masalah dan bertahan menghadapi kesulitan atau perversi. Selanjutnya, terkait kesimpulan dari materi kedua ini, dapat kami simpulkan bahwa guru yang ingin menjadi agen perubahan di sekolah ini memerlukan dua hal yang saling berkaitan, yaitu keberanian untuk berpikir kritis dan berbagi dalam hal ide, gagasan, atau cara mengajar, serta kemampuan sosial emosional yang kuat untuk membangun relasi yang sehat dengan murid ataupun sesama guru. Kemampuan sosial emosional bukan cuma soal mengelola perasaan diri, tapi juga soal guru mengajarkan empati, komunikasi, dan kolaborasi melalui contoh nyata dalam kehidupan, dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Nah, dengan begitu, pembelajaran sosial emosional ini bukan sekedar materi tambahan, tetapi fondasi yang membuat pembelajaran akademik menjadi lebih bermakna, sekaligus membekali murid dengan keterampilan hidup yang akan dapat digunakan setelah sekolah nantinya. Akan dijelaskan oleh kawan kami. Baik, selanjutnya untuk kuatnya terkait studi kasus terpadu, yaitu karakteristik guru sebagai teladan. Yang pertama itu terkait tantangan bagi guru untuk menjadi teladan dalam aspek sosial emosional berdasarkan pengalaman mengajar atau menjadi murid, serta bagaimana kemampuan guru profesional dalam mengatasi tantangan tersebut dengan contoh kasus yang nyata. Tantangan utamanya itu harus pandai menjaga kesabaran, kemudian ketenangan, dan juga konsistensi dalam kondisi menghadapi murid yang kurang disiplin dan mudah kehilangan fokus. Yang ketiga, terkait pentingnya pengelolaan emosi agar pembelajaran tetap berjalan kondusif. Nah, kemudian upayanya apa, yaitu untuk mengatasinya, kuncinya merupakan komunikasi. Di antaranya ada misalkan menyapa positif, kemudian berkomunikasi dengan santun, dan juga berusaha untuk mengajak murid kembali fokus. Nah, keteladanan guru itu terbukti bukan hanya dari penguasaan materi saja, tetapi juga terlihat dari sikap dan juga interaksinya terhadap para murid. Kemudian yang kedua terkait strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru teladan ya. Untuk kompetensi sebagai guru teladan itu bisa dibangun melalui berbagai cara. Yang pertama, setelah selesai pembelajaran, itu rutin melakukan refleksi. Untuk apa? Untuk mengevaluasi sikap dan juga keputusan pada saat pembelajaran hari itu. Kemudian juga terbuka terhadap umpan balik, baik itu dari guru lain maupun misalkan dari guru pamong dan juga rekan sejawatnya. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional terkait mengelola emosi, empati, komunikasi positif, dan juga menjadi pendengar yang baik. Kemudian menunjukkan keteladanan melalui perilaku yang konsisten, bukan hanya dari perkataannya saja. Dan yang terakhir, menjadikan pengembangan diri berkelanjutan sebagai bagian dari profesionalisme guru juga. Kemudian yang ketiga terkait dukungan sekolah supaya guru dapat menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Sekolah itu dapat mendukung guru menjadi teladan, misalnya dengan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai dan saling terbuka. Kemudian dukungan dapat diberikan misalkan melalui ruang refleksi bagi guru, komunikasi yang baik antar seluruh warga sekolah, serta misalkan mengadakan kegiatan pelatihan atau kegiatan berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan dukungan tersebut, guru itu akan merasa lebih nyaman, kemudian percaya diri, dan juga termotivasi untuk menampilkan sikap positif di hadapan para muridnya. Dan yang terakhir terkait
bagaimana pembelajaran sosial emosional sendiri itu dapat mempengaruhi karakter guru sebagai teladan. Pembelajaran sosial emosional itu berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter menjadi guru teladan. Yang pertama itu dapat membantu guru mengelola emosi dan juga memahami perasaan orang lain, kemudian mendorong guru membangun hubungan yang positif baik dengan sesama murid maupun sesama guru. Kemudian membentuk sikap yang tenang, empati, dan juga menghargai pendapat muridnya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga suportif, dan yang terakhir menjadi fondasi karakter guru teladan dalam sikap, nilai, maupun perilakunya dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada gambaran profil guru dilihat dari beberapa film yang terdapat dalam LK. Ini untuk yang pertama, pada film Laskar Pelangi, hal penting yang dapat diambil, guru ini tidak menyeragamkan perlakuan, melainkan mengenali potensi tiap individu. Karena adanya keberagaman karakter murid dalam sekolah yang terdapat pada film Laskar Pelangi ini, sehingga kontras yang sangat tajam antara keterbatasan fasilitas dengan kekayaan semangat belajar ini sangat nampak juga dalam cerita Laskar Pelangi ini. Untuk kerangka komponen Castle dalam Laskar Pelangi ini berkaitan dengan yang pertama, self-awareness, yaitu dari Ibu Muslimah dan Pak Harfan ini memiliki kesadaran untuk tetap niat mengajar dan memahami bahwa nilai dan panggilan hidup mereka ini sebagai pendidik meskipun di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Kerangka yang kedua yaitu self-management berkaitan dengan keadaan sekolah yang didapati banyak kekurangan, tetapi dari guru ini tetap mengelola emosi dan tidak menyerah pada keputusan yang dapat diambil, melainkan guru mencari anak-anak, yaitu berkaitan dengan guru yang peka terhadap kondisi ekonomi dan sosial murid-muridnya, bahwa puluhan kilometer untuk bisa datang ke sekolah, sehingga guru ini menggunakan pendekatan mengajar juga disesuaikan dengan realitas hidup murid-murid yang ada di sekolah pada film Laskar Pelangi ini. Untuk relationship skill-nya berkaitan dengan kedekatan antara guru dan murid yang terbentuk sebagai individu, bukan sekedar angka kehadiran di kelas saja. Yang terakhir terkait responsible decision making, ini berkaitan dengan keputusan tetap mempertahankan sekolah meskipun rasional ekonomisnya ini tidak menguntungkan dan menunjukkan keberpihakan pada nilai jangka panjangnya, bukan hanya untuk keuntungan sesaatnya bagi guru maupun bagi pengelola sekolah. Dan pelajaran yang dapat diambil dari keteladanan guru yang lahir dari keselarasan nilai yang diyakini dan tindakan nyata konsisten yang dijalankan walaupun sistem di sekitarnya ini kurang mendukung. Untuk film yang kedua yaitu dari film Negeri Lima Menara, ini menceritakan terdapat kehidupan yang ada di pondok. Ini guru pada pondok ini membuktikan bahwa pembiasaan nilai yang ada di pondok, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai budaya baik ini selalu dijaga agar budaya ini tetap berlanjut dalam jangka waktu panjang. Untuk komponen Castle-nya yang berkaitan dengan film Negeri Lima Menara ini, yang pertama self-awareness dan responsible decision making ini berkaitan dengan tokoh utama yang ada di film ini terpaksa untuk masuk pondok jauh-jauh dari luar kota, namun perlahan dapat
menyiapkan dan mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh dalam menjalani proses-proses yang ada di pondok, kegiatan-kegiatan dan budaya-budaya nilai yang ada di pondok. Untuk yang kedua, self-management ini terlihat dari bagaimana santri-santri yang ada di pondok ini dilatih untuk mengelola tekanan yang berkaitan dengan kompetisi maupun kelelahan fisik yang menjadi energi positif untuk terus berkembang dalam kehidupan di pondok. Yang terakhir berkaitan dengan relationship skill dan social awareness, yaitu ditunjukkan dari solidaritas kelompok. Terdapat 6 santri yang memiliki latar belakang berbeda, ini saling menguatkan dan mengajarkan bahwa relasi sosial ini sangat sehat dan justru akan berkembang tumbuh dari keberagaman bukan keseragaman. Untuk film yang terakhir yaitu film Sekolah Rimba dari kisah Butet Manurung di pedalaman Sumatera, ini menggambarkan bahwa peran guru ini melahirkan perubahan dari pemahaman dan penghormatan konteks lokal yang ada di masyarakat rimba, sehingga pendekatan pembelajaran yang digunakan ini sesuai dengan kebutuhan nyata dari komunitas anak-anak rimba yang ada di pedalaman Sumatera tadi. Yang berkaitan dengan kerangka Gesselnya, yang pertama yaitu social awareness-nya. Ini terlihat dari guru yang harus dituntut memiliki empati berdasarkan adanya lintas budaya mendalam yang harus memahami bahwa keberhasilan dalam menumbuhkan komunitas orang rimba ini tidak selalu sama dengan standar keberhasilan pendidikan formal secara umumnya yang mungkin ada di perkotaan besar atau kota-kota yang sudah ada perkembangan lebih. Yang kedua, berkaitan dengan relationship skill-nya, ini terlihat melalui proses panjang dalam membangun kepercayaan orang-orang rimba ini agar mampu menumbuhkan relasi-relasi yang baik dan positif dari guru dan murid di sekolah yang diciptakan. Untuk yang ketiga, berkaitan dengan self-management, terlihat dari kesabaran guru dalam menghadapi penolakan-penolakan yang diberikan oleh masyarakat rimba dan melalui proses adaptasi yang tentunya tidak instan. Yang terakhir yaitu terkait responsible decision making, tampak dari guru yang terus-menerus harus mempertimbangkan sejauh mana beliau ini boleh mengubah komunitas ini tanpa mencampuri urusan mereka atau mencampuri akar budaya dan cara hidup mereka sendiri. Terima kasih dari kelompok 2. Sekian dari kami kembalikan kepada Prof. Har.